Buat kalian pejuang Akmil, Akpol, dan juga kedinasan, wajib banget pelajarin soal yang satu ini nih, karena soal ini sering banget keluar di seleksi tahun kemarin. Nah, kita bahas bareng-bareng aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar mengenai materi wawasan kebangsaan nih. Nah teman-teman, hari ini aku akan bahas beberapa soal yang sering banget loh keluar di seleksi tahun kemarin. Tanpa lama-lama, kita langsung masuk aja yuk ke soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama, materi mengenai bela negara. Prinsip Sishan Kamrata menyatakan bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? A. Hanya militer yang bertanggung jawab dalam mempertahankan negara. B. Setiap warga negara tanpa memandang profesi dan latar belakang memiliki peran dalam mempertahankan negara dari ancaman. C. Mempertahankan negara hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. D. Mempertahankan negara adalah tanggung jawab eksklusif Tentara Nasional Indonesia. E. Hanya mereka yang memiliki kemampuan fisik yang baik yang harus mempertahankan negara. Nah, di sini teman-teman, kita bisa langsung aja nih, kata kuncinya itu adalah kan tanggung jawab seluruh warga negara. Nah, berarti teman-teman, siapa saja nih, tanpa memandang profesi, latar belakang apapun, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pertahanan negara nih, teman-teman. Nah, berarti dari opsi jawabannya ada yang mana nih? Jawabannya yang benar, yaitu yang B ya. Setiap warga negara tanpa memandang profesi dan latar belakang memiliki peran dalam mempertahankan negara dari ancaman, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawabannya itu adalah opsi yang B ya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2, materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Paham atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan mengagungkan kebudayaannya sendiri, termasuk paham A. Partikularisme, B. Nasionalisme, C. Etnosentrisme, D. Apatis, E. Patriotisme. Nah, di sini teman-teman membahas mengenai paham-paham yang ada di dalam keberagaman masyarakat nih teman-teman. Tapi di sini yang ditanyakannya itu adalah paham atau pandangan masyarakat yang merendahkan kebudayaan masyarakat lain dan juga mengagungkan kebudayaannya sendiri. Termasuk ke dalam paham apa nih teman-teman? Termasuk ke dalam paham etnosentrisme ya teman-teman. Karena teman-teman, etnosentrisme itu merupakan sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Nah, biasanya itu disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi teman-teman, untuk soal ini jawabannya yang C ya. Kalau partikularisme yang ada di opsi A itu merupakan paham yang mana lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Kemudian kalau nasionalisme itu adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, tapi di sini di nasionalisme itu tidak ada meremehkan kebudayaan bangsa lain. Kemudian kalau apatis itu artinya itu adalah acuh tak acuh atau tidak peduli. Dan terakhir, kalau patriotisme ini merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, atau juga bisa disebut sebagai semangat cinta tanah air. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, materi mengenai bahasa Indonesia. Pohon di depan rumah sedang menari-nari bersama angin. Kalimat tersebut merupakan contoh dari majas, A. Metafora, B. Personifikasi, C. Hiperbola, D. Sinisme, E. Antitesis. Nah, teman-teman, untuk jawab soal ini tentunya kita harus tahu dulu nih, arti dari majas itu apa sih? Nah, jadi majas itu merupakan salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar kalimat tersebut semakin hidup dan juga menarik nih teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenis, ada contoh-contoh dari majas nih teman-teman. Ada metafora, personifikasi, hiperbola, sinisme, dan antitesis.
Sebelum jawab soal ini, kita harus tahu dulu ya maksud dari majas-majas yang ada di opsi ini nih teman-teman. Yang pertama nih, majas metafora. Majas metafora itu adalah majas yang menggunakan perbandingan dua objek berbeda, tapi memiliki kemiripan. Kemudian majas personifikasi itu adalah majas yang membandingkan manusia dan benda mati. Jadi di dalam majas personifikasi ini adalah seolah-olah benda mati tersebut itu bersikap selayaknya manusia atau yang hidup, teman-teman. Kemudian majas hiperbola itu adalah gaya bahasa yang digunakan dengan cara melebih-lebihkan suatu objek, bahkan terkadang permisalannya itu tidak masuk akal. Selanjutnya, kalau majas sinisme itu adalah sindiran kasar yang digunakan untuk mengungkapkan kekesalan, kritik, dan juga cemoohan. Dan terakhir, kalau untuk majas antitesis, itu merupakan majas yang menggunakan kata-kata yang berlawanan satu sama lainnya. Nah, di sini teman-teman, di soalnya itu adalah kalimat pohon di depan rumah sedang menari-nari bersama angin. Nah, di sini nih, sedang menari-nari. Berarti apa nih, teman-teman? Berarti apa? Menggambarkan benda matinya yaitu pohon seperti manusia ya, teman-teman. Selayaknya manusia yang menari-nari nih bersama angin. Nah, berarti tadi majas yang mana nih, teman-teman? Yaitu yang personifikasi ya, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B. Stop! Jangan buru-buru. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, tapi sama mentor-mentor lainnya juga. Nah teman-teman jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kalau udah, kita masuk yuk ke soal nomor 4-nya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4, materi mengenai Pancasila. Kasus pembunuhan menggegerkan Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di desa tersebut, seorang pria membacok tetangganya sendiri hingga tewas. Pelaku tega membunuh korban lantaran masalah sepele. Ia merasa terganggu dengan suara batu korban. Kejadian naas ini melibatkan Hasan, 70 tahun sebagai tersangka, sedangkan korban bernama Misron, 50 tahun. Pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan celurit yang diambil dari rumahnya. Parahnya, korban Misron sebenarnya adalah korban salah sasaran karena sebenarnya yang sedang batuk ketika pelaku melintas adalah tetangganya yang lain, Karno. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi pada Jumat 2 Juli 2021 sore di dekat rumah Hasan. Kasus ini tengah ditangani oleh Polsek Mayang. Kasus seperti pada bacaan di atas merupakan pelanggaran pengamalan Pancasila, tepatnya pada sila A1, B2, C3, D4, E5. Nah, di sini teman-teman. Jadi, di sini ada apa nih, teman-teman? Pembunuhan nih. Nah, pembunuhan ini melanggar nilai-nilai apa sih, teman-teman? Yaitu nilai-nilai kemanusiaan ya, teman-teman. Karena di dalam nilai kemanusiaan itu, salah satunya itu adalah tidak boleh bersikap semena-mena terhadap orang lain dan juga harus bisa memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, teman-teman. Nah, berarti teman-teman kalau pembunuhan itu merupakan pelanggaran dari nilai-nilai kemanusiaan, maka melanggar dari sila yang keberapa? Sila yang kedua ya, teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir. Materinya masih berkaitan dengan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI dihasilkan rumusan-rumusan dasar negara yang bisa dijadikan acuan dalam hidup bersosial. Salah satunya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut bisa diaplikasikan dalam bentuk A. Memahami dan mematuhi segala aturan yang ada di komplek, B. Membagikan makanan sesuai dengan porsi masing-masing orang yang ada di dalam keluarga, C. Memberikan akses kemudahan untuk melakukan transportasi, D. Membuat rangkuman materi sesuai aturan undang-undang, E. Memberi upah kepada tukang sampah. Di sini teman-teman. Yang ditanyakan itu adalah bentuk pengaplikasian dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti sila yang keberapa nih teman-teman? Sila yang kelima ya.
Kira-kira dari opsi jawabannya ada yang mana nih teman-teman yang menggambarkan bentuk pengaplikasian dari sila yang kelima? Nah teman-teman, jadikan di dalam sila kelima itu hubungan yang dijelaskannya itu adalah hubungan antara manusia dengan kepentingan umum ya teman-teman, atau dengan masyarakat umum. Nah berarti dari opsi jawaban yang ada yang mana nih teman-teman yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan masyarakat atau kepentingan umum? Kita lihat yang pertama nih, memahami dan mematuhi segala aturan yang ada di komplek. Nah ini kurang tepat ya teman-teman, karena ini adalah bentuk pengaplikasian dari sila yang ketiga nih teman-teman. Kemudian membagikan makanan sesuai dengan porsi masing-masing orang yang ada di dalam keluarga. Ini adalah sila yang kedua ya teman-teman. Kemudian membuat rangkuman materi sesuai aturan undang-undang juga tidak termasuk teman-teman. Memberikan upah kepada tukang sampah ini adalah bentuk pengaplikasian dari sila yang kedua. Nah berarti yang mana nih teman-teman yang merupakan bentuk pengaplikasian dari sila yang kelima, yaitu yang C ya, memberikan akses kemudahan untuk melakukan transportasi. Nah, di sini teman-teman, transportasinya adalah bentuk apa nih? Kepentingan umum ya. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang C. Oke teman-teman, jadi segitu dulu nih soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian di video ini. Semoga dari soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk lebih paham mengenai wawasan kebangsaan dan juga memudahkan kalian ketika nantinya mengerjakan wawasan kebangsaan di seleksi nanti. Dan teman-teman, aku juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke pejuang Akmil, Akpol, dan kedinasan lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya, dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!